Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga semuanya sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya, di mana ini merupakan bab terakhir pada kuartal 1. Sebelum belajar, Ustadz ingatkan untuk membaca doa terlebih dahulu dan meluruskan niat ikhlas lillahi ta'ala di dalam menuntut ilmu. Bagi anak-anak yang masih online, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan doakan teman-teman kalian yang sudah offline agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari wabah Covid-19. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Maka kita harus memahami terlebih dahulu apa sih arti dari materi. Nah, materi atau zat merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Jadi sebenarnya materi bisa kita artikan adalah benda. Jadi setiap benda, ya, dia memiliki massa dan dia menempati ruang, artinya dia punya tempat, ya, punya tempat. Maka setiap benda yang punya berat, ya, misalnya kursi, meja, penggaris, penghapus, kemudian pulpen ataupun kendaraan, ya, air, udara, dan mereka itu punya massa dan punya tempat, maka itu semua kita sebut sebagai materi, atau nama lainnya adalah zat. Materi berdasarkan sifatnya bisa dibedakan. Yang pertama adalah padat, berarti kita sebut sebagai zat padat. Selanjutnya ada yang bersifat cair dan kita sebut sebagai zat cair. Dan yang ketiga adalah gas dan kita sering sebut sebagai zat gas. Contohnya untuk zat padat misalnya adalah batu, ataupun benda-benda sekitar kita yang kalau kita pegang, ya, bentuknya padat, ya. Kemudian zat cair misalnya adalah air, bukan gelasnya, ya. Kalau gelasnya itu adalah zat padat, tapi kalau air di sini adalah zat cair. Minyak, kemudian air raksa, tapi air raksa tergolong logam, ya, tapi dalam bentuk cair. Kemudian seperti bentuk cairan lainnya, ya, yang memiliki bentuk partikel cair, ya, misalnya adalah air aki, ya, ataupun jenis air lainnya yang bisa kita temui di sekeliling kita. Kemudian gas, bukan balonnya tetapi isinya. Kenapa? Karena isinya balon adalah gas. Nah, gas di sekeliling kita sangat banyak sekali, sebagaimana gas yang kita butuhkan, ya, misalnya dalam manusia membutuhkan oksigen, itu adalah gas. Kemudian juga gas yang berada di sekitar kita, misalnya nitrogen, karbon, ya, ataupun jenis-jenis gas lainnya yang misalnya untuk mengisi balon kita menggunakan gas helium. Nah, apa sih perbedaan sifat dari zat padat, cair, dan gas? Nah, zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yuk kita perhatikan, misalnya adalah kursi. Kursi itu dia punya bentuknya, ya, seperti kursi, dan dia punya volume. Misalnya kalau kita timbang, ya, ataupun kalau kita ukur, ya, dia pasti punya volume, ya. Batu ataupun benda-benda lainnya yang punya bentuk dan dia punya volume. Kemudian jarak antar partikel zat padatnya sangat rapat, makanya kalau kita pegang, ya, jarak partikelnya dia rapat. Kalau ibaratkan kita bentuk seperti bulat, maka dia bentuk bulatannya itu sangat rapat satu sama lainnya, tidak ada celah, tidak ada spasi.
Partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas, ya. Kenapa tidak bisa bergerak bebas? Kan tadi jarak antar partikel sangat rapat. Makanya kalau kita perhatikan, ya, ketika kita ingin memukul zat padat, misalnya tembok, ya, maka kita tidak akan dengan mudah bisa menghancurkan tembok. Kemudian zat cair mempunyai volume tetapi bentuknya tidak tetap. Coba perhatikan, ketika kita taruh di dalam gelas, mungkin kita bisa lihat gelas yang berbeda ukuran, ya, tingginya akan berbeda-beda. Semakin kecil gelasnya, tingginya akan semakin naik dan dia akan mengikuti bentuk dari gelasnya. Ya, jadi kalau zat cair dia akan mengikuti bentuk wadahnya tetapi volumenya tetap. Ya, bersifat volumenya tetap tetapi bentuknya bisa berubah-ubah. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang daripada zat padat, ya, karena kalau kita perhatikan dia mudah kita pisahkan. Misalnya air, ya, di dalam bak bisa kita angkat ke atas, ya, bisa kita ambil. Itu menunjukkan jarak antar partikelnya sangat tidak rapat atau renggang, ya. Kenapa? Karena kita mudah untuk memisahkan dari zat cair tersebut, ya. Berbeda dengan zat padat, kita nggak bisa memisahkan dengan mudah. Kita misalnya tembok nih, kita ambil dikit itu nggak bisa. Kenapa? Karena jarak antar partikelnya sangat rapat. Kemudian partikel zatnya bergerak bebas tapi terbatas, ya. Misalnya ketika kita tuang, dia nggak akan tumpahnya dia akan ikutin arah alirannya, dia nggak akan kemana-mana. Misalnya loncat ke luar gelas gitu kan, dia nggak seperti itu, tapi dia akan seperti jarak geraknya dia bebas, tapi dia mengikuti dari alirannya dan tidak akan dia bisa keluar dari aliran tersebut, ya, paling hanya terpantulkan. Selanjutnya gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Makanya gas itu ketika kita letakkan di sebuah wadah dia akan berubah-ubah volumenya dan juga dia akan mudah untuk berubah bentuknya. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Misalnya kita lihat asap, ya. Asap ketika kita kibas-kibaskan dia akan mudah sekali terhempas, ya. Kenapa? Karena jarak partikelnya sangat renggang, ya. Kalau zat padat kita kibas-kibas juga nggak bakalan pisah. Kemudian kalau zat cair mungkin masih bisa pisah tapi dia akan tetap menyatu. Beda dengan gas, kita pisah-pisahkan dia benar-benar terpisah gitu. Itu disebabkan jarak antar partikelnya sangat renggang. Karena jaraknya sangat renggang maka gerakan partikelnya juga sangat bebas sekali, ya, sangat bebas, mudah tertiup angin kan kemana-mana, ya. Gitu. Nah, klasifikasi materi berdasarkan penyusunnya. Jadi kalau tadi kan berdasarkan sifatnya, sekarang materi itu juga bisa berdasarkan dari penyusunnya. Ya, ada yang disebut sebagai zat tunggal, ada yang disebut sebagai campuran. Zat tunggal misalnya adalah unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ada yang sifatnya homogen dan heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakter asli dari unsur tersebut. Misalnya di sini adalah unsur emas. Emas itu sebenarnya adalah unsur, ya, gitu. Unsur ada dua jenis. Yang pertama ada unsur logam, diantaranya adalah besi. Jadi besi itu merupakan unsur, ya, di mana nama latinnya adalah Fe atau ferrum. Kemudian aluminium kita sebut nama latinnya adalah Al. Kemudian emas, aurum, kita sebutnya Au. Kemudian seng, ya, sintium atau Sn. Kemudian unsur non logam. Apa saja unsur non logam? Ya, contohnya adalah oksigen, ya, yaitu O2. Kemudian hidrogen H2, karbon unsur C. Nah, apa sih perbedaan sifat unsur logam dan non logam? Unsur logam pada suhu kamar
berwujud padat kecuali raksa, ya, kecuali raksa dia berwujud cair. Tapi kalau non logam pada suhu kamar ada yang cair, gas, ada yang padat, ya. Nah, logam dapat menghantarkan listrik, tetapi kalau non logam tidak bisa menghantarkan listrik kecuali karbon, itu pun dia bersifat menengah. Dapat ditempa atau direnggangkan, ya, sebagaimana logam bisa dibuat apa saja kan, bisa ditempa menjadi misalnya bentuk yang lain, yaitu misalnya pisau, misalnya celup, misalnya alat-alat yang lain, ya. Kita kenal ada atap rumah kita, ya, misalnya besi baja itu baja ringan, ya, ataupun alat-alat lainnya. Kemudian kalau non logam dia bersifat rapuh, ya, tidak bisa ditempa. Mengkilap bila digosokkan untuk logam, tapi kalau non logam dia bersifat tidak mengkilap. Kemudian logam bisa menghantarkan panas atau bersifat konduktor, tetapi non logam tidak dapat menghantarkan panas, bersifat isolator. Memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Ya, makanya untuk bisa melelehkan besi ataupun logam itu membutuhkan tingkat suhu yang tinggi, misalnya di atas 1000 derajat Celcius, ya. Tetapi kalau non logam seperti gas itu sangat mudah untuk menguap. Ini adalah contoh tabel periodik unsur. Jadi semua yang ada di sini adalah unsur. Ya, sekali lagi semua yang ada di sini adalah unsur. Di mana ada dua jenis, ada unsur golongan A, di sini ada 1A, 2A, 3A sampai 8A, ya. Itu semuanya adalah jenis unsur non logam, ya, jenis unsur non logam. Ya, sedangkan unsur 3B, 1B sampai 3B itu kebanyakan adalah jenis logam. Bisa kita lihat di sini yang warna biru itu adalah jenis logam, yang warna orange adalah semi logam, dan yang warna kuning adalah non logam, ya. Berikutnya senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Jadi senyawa ini merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih. Ya, misalnya air. Air itu rumus senyawanya adalah H2O. Dia kalau diuraikan maka akan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Maka di sini dia air itu H2O terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Ya. Ini adalah contoh molekul dari air H2O. Contoh beberapa senyawa yang sering kita temui, misalnya natrium klorida. Rumus kimianya NaCl, fungsinya sebagai garam dapur. Natrium hidroksida atau NaOH, fungsinya sebagai pengering. Sukrosa C12H12O11 sebagai pemanis, asam sulfat H2SO4 sebagai elektrolit, ya, terutama sebagai air aki, urea CONH22 sebagai pupuk, asam klorida HCl sebagai pembersih lantai, magnesium hidroksida MgOH2 obat penawar asam atau biasanya seperti obat mah, ya. Aspirin C3H8O4 pengurang rasa sakit, soda kue NaHCO3 membuat roti dan sebagainya, karbon dioksida CO2 penyegar minuman, biasanya cola-cola, ya, jenis minuman cola. Kemudian kalsium karbonat CaCO3 sebagai bahan bangunan, kapur, ya. Asam askorbat C6H8O6, vitamin C, amoniak NH3 sebagai pendingin, asam asetat CH3COH, cuka makanan. Jadi kalau kita suka membeli makanan tertentu suka ditambahkan asam cuka. Nah, ini, ya, CH3COOH, air H2O minuman. Ini adalah contoh-contoh molekul pada senyawa-senyawa tertentu.
Selanjutnya, Ananda diharapkan mengerjakan tugas. Yang pertama adalah sebutkan contoh zat atau materi yang ada di rumahmu minimal 3. Sebutkan contoh penggunaan unsur logam pada perabot di rumahmu minimal 2. Kemudian salah satu contoh senyawa adalah air. Sebutkan 2 jenis unsur penyusun air, ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak sekalian. Jika ada kekurangan mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.